Bab 491. Tahta Ketertiban dan Hukum Ilahi, I. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan yang aneh tiba-tiba menyinari ksatria jangkung itu. Dipengaruhi oleh rasa kehadirannya yang agung, Long Hao Chen benar-benar tidak dapat menahan ledakan kekuatan yang keluar dari ksatria lain. Semburan kekuatan ini secara langsung menyebabkan semua energi spiritual di sekitarnya lenyap, termasuk serangan berbentuk silang yang sedang dia persiapkan. Segera, Long Hao Chen merasakan cahaya biru yang kaya meroket. Bang! Di tengah ledakan besar, seluruh jalur gunung penahan naga bergetar, dan semua orang yang hadir menatap ke arah mereka. Ledakan dahsyat ini diawali dengan munculnya cahaya biru tua yang membumbung tinggi ke angkasa. Fluktuasi energi spiritual yang sangat merusak memenuhi pandangan semua penonton. Segera, cahaya biru keemasan yang sangat besar pecah ke langit, menghancurkan cahaya biru tua itu menjadi beberapa bagian. Cahaya biru keemasan itu tetap melayang di udara, segera memenuhi udara dengan esensi cahaya yang pekat. Saat melihat cahaya biru keemasan ini, para prajurit dari Dragon Resisting Mountain Pass semuanya bersorak kegirangan. Ini karena pancaran biru keemasan itu keluar dari singgasana raksasa. Tahta itu tingginya lebih dari 30 meter, berwarna emas, dan tertanam dengan safir megah yang tak terhitung jumlahnya. Di antara safir ini, beberapa dalam, beberapa dangkal, beberapa transparan, yang lainnya dalam warna. Tetapi semua, tanpa kecuali, sepertinya mengeluarkan aura keteraturan dan disiplin. Bentuk bulan seperempat biru bisa dilihat di atas tahta ini, dan lingkaran pancaran biru menyebar keluar darinya. Fluktuasi pancaran energi spiritual yang menyebar dari sana sepertinya membuat semua penonton terdorong untuk membungkuk di depannya. Ya, itu adalah singgasana ketertiban dan hukum ilahi, salah satu dari 6 singgasana ilahi di tangan kuil ksatria. Stadion pelatihan dan area sekitarnya di atas kuil ksatria sama-sama hancur menjadi reruntuhan. Tetapi tidak ada jejak asap atau uap yang muncul di udara. Daerah itu baru saja dipotong-potong. Ksatria jangkung itu berdiri di area yang sama seperti sebelumnya, topeng di wajahnya sudah hancur. Menempatkan ekspresi tegas, dahinya dipenuhi dengan luka kecil. Tanpa memperhatikan dengan seksama, seseorang tidak akan menyadarinya, tetapi luka-luka ini perlahan sembuh. Ksatria tinggi ini tidak lain adalah ksatria ketertiban dan hukum ilahi, ksatria pengendali dan pengekangan ilahi Long Tianying. Saat itu, matanya tertuju pada kilatan oranye di tengah reruntuhan saat sudut mulutnya bergerak-gerak. Dengan kilatan cahaya terang, Yang Hao Han muncul di samping Long Tianying, dengan senyum yang agak aneh di wajahnya. Bagaimana, Old Long? Long Tianying dengan tidak senang menjawab, bukannya kamu tidak melihat semuanya? Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Yang Hao Han menjawab, anak muda ini sebenarnya memiliki 3 peralatan epic tier yang dimilikinya, apa yang bisa saya katakan? Namun, untungnya dia tidak menang melawanmu. Cepat pergi, kalau tidak aku tidak akan bisa membodohi dia lagi. Long Tianying menggelengkan kepalanya, aku adalah ksatria ketertiban dan hukum ilahi, jangan bilang kau ingin seseorang setingkatku melakukan penipuan. Kami bisa memutuskan jalannya sebagai gantinya, tapi ini belum tentu menjadi sesuatu yang baik untuknya. Sebenarnya, dia sudah memenuhi syarat untuk menggunakan Epic Tier Gold Essence Foundation Armor. Jika bukan karena fakta bahwa saya meminjam kekuatan dari tahta suci untuk menggunakannya di udara, saya takut setidaknya setengah dari kuil ksatria kita akan hancur. Namun meski begitu, niat pedangnya menerobos pertahanan saya dan berhasil melukai saya. Jika seorang ksatria yayasan emas murni ada di sini menggantikan saya, hasil akhirnya kemungkinan besar kedua belah pihak akan terluka. Yang Hao Han melihat ke bawah, apakah kamu mengatakan bahwa kita harus menganggap bahwa dia lulus? Long Tianying mengangguk, daripada kita mengabulkannya, itu dengan kekuatannya sendiri yang dia lewati. Pada saat itu, ksatria ilahi yang bermartabat memiliki wajah tersenyum. Yang tua, katakan padaku, bukankah keluarga panjang kita, dengan memiliki 3 ksatria ilahi, membuat rekor sejarah baru? Yang Hao Han memutar matanya, apakah Anda sengaja memprovokasi saya? Lagi pula, anak ini belum menjadi ksatria ilahi. Long Tianying menjawab sambil tertawa, bukankah ini hanya masalah waktu? Pop di kejauhan, cahaya oranye meredup, dan pada saat yang sama Long Hao Chen muncul, tertutup tanah. Buntut dari bentrokan yang merusak memunculkan reruntuhan, tetapi pertahanan hebat dari perisai matahari dan bulan yang ilahi sudah cukup untuk membelanya hampir seluruhnya. Meskipun karena keadaan melemahkan yang mengikuti penggunaan teknik keturunan dewa, dia sekarang dalam rasa sakit yang luar biasa dan tidak dapat mengerahkan sedikit pun kekuatan. Pilar cahaya emas lembut muncul entah dari mana, mendarat di tubuh Long Hao Chen. Di tengahnya, 6 malaikat emas perlahan turun, berkumpul di sekitar tubuhnya. Segera, Long Hao Chen dibersihkan oleh aliran energi spiritual yang hangat.
Baik itu kelelahan tubuhnya atau kekosongan energi spiritualnya, kedua masalah tersebut menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Angel's Embrace, skill Guardian Knight dari langkah ke-9, memiliki kemampuan penyembuhan dan pemulihan yang hebat. Bahkan jika seseorang hanya memiliki tulang yang tersisa, selama masih ada nafas, keterampilan ini dapat mempertahankan hidupnya. Itu untuk mengatakan apa-apa tentang Long Hao Chen yang hanya dalam kondisi kelelahan. Cahaya biru keemasan menyebar di langit, lalu menyatu di dalam tubuh Long Tianying. Jika Long Hao Chen tidak dapat menyebutkan identitas lelaki tua yang berdiri di samping Yang Hao Han saat ini, dia tidak akan cocok menjadi seorang ksatria. Dia berlutut di tanah, Long Hao Chen menyapa ksatria ilahi senior. Long Tianying dengan tidak senang menjawab, berlututlah dengan kedua lututmu dan kemudian pukul kepalamu ke tanah beberapa kali. Long Hao Chen memulai. Long Tianying dan Yang Hao Han sudah tepat di depannya. Long Tianying berpura-pura marah, apakah kamu tidak mau? Bocah kecil, aku kakekmu. Tanpa lelaki tua ini, apakah kamu akan lahir? Kakek, Long Hao Chen tampak heran. Dia awalnya memiliki beberapa pertanyaan tentang alasan mengapa target untuk uji coba Gold Foundation Armor-nya adalah Ksatria Ilahi, salah satu dari 3 keberadaan yang maha kuasa dari kuil Ksatria. Tapi sekarang, Ksatria Ilahi tua ini memberitahunya bahwa dia adalah kakeknya. Ini membuat Long Hao Chen memang bingung sesaat. Long Tianying memiliki ekspresi redup di wajahnya, dan tidak terus menekan Long Hao Chen untuk terus bersujud. Sangga dia dengan kedua tangannya, dia menertawakan dirinya sendiri sambil melanjutkan, ya? Dan saya adalah kakek yang paling tidak bertanggung jawab di dunia ini. Tampak bingung, Long Hao Chen melihat ke Yang Hao Han di dekatnya. Yang Hao Han mengangguk padanya, memang, dia adalah kakekmu Long Tianying, ksatria ilahi lainnya dari kuil ksatria kita. Keluarga Anda memiliki beberapa aturan yang mengatakan bahwa keturunan harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Itu sama untuk ayahmu seperti halnya untukmu. Dan sepertinya keluarga panjangmu benar-benar akan memiliki 3 ksatria ilahi. Kakek, Long Hao Chen dalam suasana hati yang aneh, karena tatapannya di Long Tianying semakin hangat. Entah kenapa, hidungnya terasa gatal. Jadi dia sebenarnya punya kerabat lain, bukan hanya ayahnya, tapi bahkan seorang kakek juga. Kakek, Long Hao Chen mundur sebelum berlutut lagi di tanah, 3 kali membenturkan kepalanya ke tanah karena rasa hormat. Long Tianying memiliki tampilan yang kompleks, karena dia sekali lagi meminjamkan lengannya untuk mendukung Long Hao Chen, kalau saja iblis tidak ada. Tanpa mereka, lelaki tua ini akan menyingkirkan aturan keluarga yang aneh ini. Jadi bagaimana jika kita memanjakan sedikit keturunan dari keluarga panjang kita? Tapi ini tidak bisa dilakukan sekarang. Bakat datang dengan tanggung jawab dan tugas. Nak, terima rasa hormatmu kembali. Kakekmu hampir tidak bisa menerimanya. Saya tidak pernah memberi Anda apapun, dan kakek yang tidak memenuhi syarat ini bahkan tidak dapat melakukan apapun untuk membantu jalan masa depan Anda. Long Hao Chen menunduk, dan tetap diam. Seperti yang dikatakan, darah lebih kental dari air, itulah alasan mengapa dia bersujud di depan Long Tianying. Tetapi dapatkah dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak memiliki keluhan sama sekali? Sebelum ayahnya menemukan mereka, kehidupan seperti apa yang dulu dimiliki ibu dan dia? Apa rasa sakit mereka? Bahkan sekarang, semua kemampuan yang dia peroleh diperoleh melalui kekuatannya sendiri. Kakek, kata ini sangat asing baginya. Tidak ada kebencian, tapi dengan cara yang sama, tidak bisa dikatakan sebagai cinta kekeluargaan untuknya. Yang Hao Han meletakkan tangannya di bahu Long Tianying, menggelengkan kepalanya padanya, oke, mari kita kesampingkan masalah ini. Hao Chen, kakekmu bertindak sebagai lawan ujimu demi menguji kekuatanmu. Setelah beberapa diskusi, kami setuju bahwa Anda lulus ujian. Long Hao Chen memulai, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, tapi aku kalah. Yang Hao Han tertawa kecil, apakah hal yang memalukan untuk kalah di depan ksatria ilahi? Penampilan Anda benar-benar luar biasa. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda akan menjadi ksatria yayasan emas murni. Setelah mencari tunggangan baru di Night Saint Mountain, Anda dapat memulai misi Anda untuk mengumpulkan 10 juta poin kontribusi. Iya, Long Hao Chen tampak terkejut, menegakkan postur tubuhnya sebagai reaksi. Yang Hao Han dengan tegas melanjutkan, namun, saya harus menetapkan aturan dasar untuk Anda ikuti. Anda telah bertarung berkali-kali melawan iblis, jadi pasti ada beberapa pembangkit tenaga iblis yang akrab dengan gaya bertarung Anda, dan pengetahuan tentang beberapa kemampuan Anda pasti menyebar di antara barisan mereka. Oleh karena itu, Anda harus melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan identitas Anda. Pertama-tama, Anda tidak bisa terburu-buru menggunakan pedang ganda Anda, dan hal yang sama berlaku untuk kompor spiritual Anda. Kedua fitur ini terlalu mencolok. Selain itu, Anda harus tetap terlindungi sepenuhnya di medan perang kapan saja, dengan menyembunyikan wajah Anda.
Juga, hindari menggunakan kemampuan pribadi Anda yang diketahui oleh musuh, mengerti? Long Hao Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yang Hao Han menyatakan, kamu harus tahu bahwa jika identitasmu bocor, kemungkinan besar akan menyebabkan Demon God Emperor, Moon Demon God dan Star Demon God bereaksi. Pada saat itu, bencana pasti akan menimpa kuil ksatria kita. Jika Anda ingin hari Anda dapat bersatu kembali dengan rekan-rekan Anda yang akan datang, Anda harus melanjutkan dengan hati-hati. Ya Pak, Long Hao Chen menjawab secara resmi. Yang Hao Han menjawab, baiklah, istirahatlah. Mulai sekarang, Anda akan menjadi ksatria Yayasan Emas Murni ke-12. Di kuil ksatria, hanya 12 dari Pure Gold Foundation Armor yang ada di Epic Tier. Datang menemuiku besok pagi untuk mendapatkan armor perangmu, dan kemudian aku akan mengatur keberangkatanmu ke Night Saint Mountain. Bab 492. Tahta Ketertiban dan Hukum Ilahi, 2. Saat Long Hao Chen mengamati lingkungan yang hancur, Yang Hao Han menghela nafas tak berdaya, saya akan mengatur orang untuk mengatur kembali semuanya. Kakek Yang, selamat tinggal, kakek ayah, selamat tinggal. Long Hao Chen melakukan hormat ksatria sebelum berbalik dan pergi. Melihat langkahnya yang tidak stabil, Long Tianying perlahan menutup matanya, napasnya tampak terganggu. Orang tua, kamu harus memberinya waktu. Sudah cukup sulit baginya untuk menerima ini dengan tenang. Yang Hao Han berbicara dengan menyesal. Long Tianying menghela nafas, kamu tidak mengerti. Dia sama dengan ayahnya, semakin dia diam tentang suatu masalah, semakin berarti dia khawatir. Cucu ini cukup sulit. Setelah Long Hao Chen kembali ke kamarnya, dia segera masuk ke keadaan meditasi. Setelah mengetahui tentang keberadaan kakeknya di dunia ini, dia jauh lebih terpengaruh secara emosional daripada yang terlihat. Meditasi yang lama datang untuk membuatnya menyadari pentingnya menjaga kesucian hatinya. Oleh karena itu, ia harus melalui kultivasi, kembali ke keadaan ketenangan dan stabilitas melalui pembaptisan esensi cahaya. Dengan sangat cepat, dia menjadi basa kuyup di lautan cahaya, sambil memproses pengalamannya dari pertempuran sebelumnya dan kekurangannya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dalam pertempuran langsung. Meskipun Long Tianying tidak menggunakan kekuatan penuhnya dari awal sampai akhir, pertempuran ini sangat mempengaruhi Long Hao Chen. Secara bertahap, 5 lampu bundar mulai menyala di tubuh bagian atas Long Hao Chen, alis, dada, perut dan kedua bahunya. Dengan proses terus mempelajari kemampuan ksatria, dia akhirnya berhasil menembus penghalang dari langkah ke-8. Dari langkah ke-7 hingga ke-8, seseorang harus terus bersirkulasi dan menggunakan energi spiritual untuk akhirnya menerobos, dan setiap rongga spiritual yang diperoleh menyiratkan bahwa ia akan dapat menggunakan 10.000 lebih energi spiritual. Namun, mendapatkan lebih banyak rongga spiritual bukanlah tugas yang mudah. Setiap pembukaan membutuhkan kesempatan, pemahaman tentang tubuh sendiri dan faktor keberuntungan yang tinggi. Oleh karena itu, jalan dari langkah ke-8 ke langkah ke-9 bisa digambarkan sebagai proses terobosan yang berkelanjutan. Itulah mengapa jumlah pembangkit tenaga pada langkah ke-8 jauh lebih banyak daripada jumlah pembangkit tenaga pada langkah ke-9. Dan untuk membuat terobosan terakhir untuk menghasilkan rongga spiritual yang ke-9 adalah sangat sulit. Aspek ini juga yang membuat terobosan dari langkah ke-8 ke ke-9 paling sulit. Oleh karena itu, sebagian besar pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-8, termasuk ksatria, akan berhenti di puncak langkah ke-8, dan tidak melewati ambang 100.000. Hanya ketika seseorang berhasil mendapatkan rongga spiritual ke-10 ini setelah menembus 90.000, dia akan bertekad untuk mencapai terobosan ke langkah ke-9. Melalui pemahamannya yang tinggi, Long Hao Chen akhirnya berhasil membuat terobosan. Dan saat dia menghasilkan 2 rongga spiritual sekaligus, kecepatan kultivasinya meningkat secara signifikan seperti sebelumnya. Saat dia samar-samar datang untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam bersama dengan terobosannya, pemahamannya menjadi lebih dalam. Batinnya yang murni memungkinkan tubuhnya untuk sepenuhnya fokus pada esensi cahaya di sekitarnya. Dia menemukan saat ini bahwa karena jumlah rongga spiritualnya terus meningkat, rongga tersebut tampaknya meningkat lebih tinggi di dalam tubuhnya. Dada, alis, dan perut. Ketiga rongga inti ini adalah posisi yang harus digunakan oleh pembangkit tenaga manusia sebagai fondasi untuk budidaya. Adapun rongga spiritual lainnya, meskipun mereka berfungsi sebagai titik penghubung antara pembuluh darah, hanya setelah melewati langkah ke-8 dari langkah ke-7, efeknya sangat berdampak pada kultivasi selanjutnya. Lebih dari yang lain, langkah terpenting yang dapat dikatakan adalah pembangunan pondasi ini, diikuti dengan perkembangannya. Hanya setelah itu, lebih banyak rongga spiritual dapat dipelihara, tanpa menemui jalan buntu. Long Hao Chen berada di jalan raya untuk memahami konsep-konsep penting ini.
Tulang punggung dan alis terhubung ke kepala, dan perut terhubung ke batang. Yang berikut ini akan menjadi yang terkait dengan anggota badan. Bagian utama tubuh memang bisa diringkas sebagai kepala, batang tubuh, dan 4 anggota badan. Oleh karena itu, Long Hao Chen memilih tanpa ragu-ragu untuk membangun rongga spiritual terbarunya di pundaknya, akhirnya berhasil. Seolah-olah membuktikan keakuratan penilaiannya, tepat setelah ia mendirikan rongga spiritual di pundaknya, kemunculan kedua rongga spiritual tersebut menyebabkan perubahan kualitas energi spiritualnya, serta kuantitas yang dapat dilepaskan sekaligus. Manfaat sebagai dewa yang dipilih mulai menjadi semakin berbeda. Misalnya, kemampuan seperti Light Speed Flash seharusnya membutuhkan waktu akumulasi dan persiapan untuk satria normal dari langkah ke-8. Tetapi dia mampu membuat penundaan inheren itu menjadi abstraksi belaka melalui afinitasnya dengan cahaya. Itulah jarak di antara mereka, dan celah seperti itu adalah alasan mengapa dia berani menantang seorang ksatria yayasan emas murni. Saat ini, fokus Long Hao Chen bukan pada pemahamannya, tetapi pada transformasi terakhir yang terjadi selama persidangan yang membuatnya melawan kakeknya Long Tianying. Saat memasuki dunia epik, Blue Rain Hibiscus of Light dan Aria of the Goddess of Light sepertinya mulai fusi. Dan dari Blue Rain, Long Hao Chen merasakan aura yang sangat merusak. Aria Dewi Cahaya dipenuhi dengan cahaya murni, sementara setelah mencapai epic tier, Blue Rain, Hibiscus of Light memperoleh atribut kehidupan. Bisakah perpaduan cahaya dan kehidupan menghasilkan efek yang merusak? Tidak, pasti tidak. Meskipun saat itu kekuatan yang dilepaskan oleh ledakan cahaya biru tua sangat menakutkan, dan sangat merusak, Long Hao Chen samar-samar merasakan bahwa itu harus menjadi energi lain selain yang murni merusak. Tetapi proses fusi masih jauh dari selesai, dan telah berakhir terlalu cepat. Oleh karena itu, tidak meninggalkan banyak detail dalam ingatannya. Long Hao Chen sebenarnya tidak dapat memastikan apakah, jika dia diberi kesempatan lain dari gelar seperti itu, dia akan dapat menggunakan kekuatan seperti itu untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama, dia samar-samar menyadari bahwa jika dia bisa mendapatkan kemampuan ini, mungkin itu bisa melahirkan eksistensi yang bahkan lebih tinggi. Memori paling mendalam dalam pikiran Long Hao Chen adalah saat-saat terakhir ketika Blue Rain Hibiscus of Light bergetar saat Aria dari Dewi Cahaya mengeluarkan tangisan ringan. Dengan kata lain, pada akhirnya Blue Rain, kembang sepatu cahaya tampak agak lebih rendah dibandingkan dengan Aria Dewi Cahaya yang berkuasa, dan akan membutuhkan lebih banyak evolusi untuk menyatukannya dengan benar. Namun, dia samar-samar merasakan bahwa dalam material dan properti, Blue Rain, Hibiscus of Light sudah mendekati batas perkembangannya. Menyelesaikan proses ini tidaklah mudah. Perlahan membuka matanya, Long Hao Chen terkejut menemukan bahwa langit di luar sudah hitam. Mengingat bagaimana Dragon Resisting Mountain Pass dibangun di sebuah gunung, ruangan dengan pemandangan dunia luar menjadi langka. Long Hao Chen memang tampaknya tunduk pada perlakuan istimewa. Yating, Long Hao Chen memanggil dengan ringan. Dengan kilatan cahaya keemasan, Yating muncul di depan Long Hao Chen. Melihat lengan dan pahanya yang halus, Long Hao Chen merasa tidak berdaya. Pakaian Yating benar-benar dibuat sendiri. Tapi untungnya, dia terbiasa melihatnya, dan terlebih lagi, Kair sudah sepenuhnya memenuhi hatinya. Menguasai, Yating menjawab dengan suara lembut. Long Hao Chen menjawab, kamu seharusnya merasa bahwa dalam pertempuran sebelumnya, Blue Rain, Hibiscus of Light sepertinya tidak mampu menahan kekuatan epic tier. Meskipun melalui teknik keturunan dewa kami, itu hampir tidak mencapai tingkat epik, sepertinya ada sesuatu yang kurang. Bahkan Aria dari Dewi Cahaya sepertinya juga kekurangan sesuatu. Blue Rain, Hibiscus of Light bisa dikatakan telah dipelihara di tubuh Anda sepanjang waktu, jadi indera Anda harus lebih besar dari saya dalam hal itu. Bisakah Anda memikirkan cara untuk membuatnya melanjutkan evolusinya? Yating mengungkapkan senyuman manis, ada jalan. Oh, Long Hao Chen menatapnya dengan kaget. Dia awalnya hanya ingin mencoba mendapatkan beberapa informasi dari Yating, jadi dia tidak berharap Yating langsung menunjukkan senyum percaya dirinya. Tuan, Anda melupakan meteorit yang diperoleh dari kuil prajurit. Apa yang tidak dimiliki Blue Rain, Hibiscus of Light untuk terus berkembang adalah material. Kualitasnya tidak cukup untuk mencapai tingkat fusi berikutnya dengan elemen cahaya kami. Inilah sebabnya mengapa ternyata tidak dapat terus berkembang lebih jauh, dan itu hampir sama untuk Aria Dewi Cahaya. Hanya saja Blue Rain, Hibiscus of Light tidak memiliki niat pedang alami untuk membuat materialnya mencapai grade yang lebih tinggi. Untuk saat ini, saya dapat bertindak sebagai jiwa untuk kedua pedang ini, tetapi tidak keduanya pada saat yang bersamaan. Hanya satu yang bisa dipilih. Sebagai kemajuan master dan kultivasi saya sendiri, kedua pedang ini hampir tidak mampu menahan kekuatan jiwa pedang saya.
Alasan mengapa saya tidak menjalani fusi total hari ini adalah karena saya ingin menghindari kehancurannya. Meteorit itu terbuat dari bahan luar biasa, dan jika dilebur untuk memperkuat kedua pedang ini, itu akan dapat memperkuat mereka dengan sangat baik. Selain itu, selama Anda tetap menggunakannya, mereka pasti akan berevolusi suatu saat nanti. Bahkan transformasi menjadi artefak ilahi tidak terpikirkan. Baik, meteorit. Mendengar Yating menyebutkannya, mata Long Haoshan berbinar lagi. Dia benar-benar telah melupakannya, dan telah meninggalkannya di dalam Eternal Melody. Lalu, bagaimana aku bisa mencium meteorit itu? Haruskah saya mencari bantuan pandai besi? Long Hao Chen bertanya. Yating menggelengkan kepalanya, dengan kualitas kedua pedang ini, aku khawatir kekuatan manusia tidak akan bisa mengubahnya. Namun sebenarnya, peleburannya sangat mudah. Yang dibutuhkan hanyalah waktu. Kedua pedang ini diberkati dengan spiritualitas. Anda hanya perlu menempelkannya ke meteorit, dan mereka akan melanjutkan peleburannya sendiri. Ini proses yang sangat sederhana. Mendengar kata-katanya, Long Hao Chen secara alami menjadi sangat gembira. Awalnya termasuk dalam perjanjiannya dengan Yang Hao Han bahwa dia tidak akan menggunakan dua pedang ilahi ini. Karena keadaan seperti ini, periode waktu ini adalah waktu terbaik untuk menciumnya dengan meteorit. Dengan pemikiran ini, dia mengeluarkan meteorit dari Eternal Melody. Batu meteorik ini berukuran cukup besar, dan sekitar sepertiga dari meteorit raksasa yang ditebang Long Hao Chen di kuil prajurit. Bab 493. Tahta Ketertiban dan Hukum Ilahi, 3. Long Hao Chen berkata, baik hujan biru, kembang sepatu cahaya dan Arya dari Dewi Cahaya tampaknya agak tidak mau melalui melodi abadi, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan mereka di sini. Yating menjawab dengan senyuman di wajahnya, setelah mereka mulai menyerap meteorit, apakah kamu yakin mereka akan mempertahankan pola pikir tidak ingin melalui melodi abadi? Dan siapa bilang mereka perlu menerima melodi abadi? Apakah itu memiliki kemampuan mengasuh bagi mereka? Long Hao Chen memulai. Baik. Meteorit itu memiliki beberapa komponen logam, yang dapat memblokir pemahaman dua pedang dewa itu terhadap melodi abadi. Paling buruk, jika itu sampai pada mereka yang masih tidak mau masuk, dia bisa meminta bantuan kakek yang untuk menyimpannya sementara di perbendaharaan kuil ksatria. Bagaimanapun, tidak ada orang selain dia yang bisa menggunakannya. Setelah melalui meditasi ini, kultivasinya sembuh total. Dengan kilatan cahaya, Yating mengangkat Blue Rain, Hibiscus of Rain, dan meletakkannya di depan Long Hao Chen. Pedang yang telah melalui banyak evolusi ini menjadi semakin kuat dan semakin kuat mengumpulkan esensi cahaya yang terus mengalir ke dalam. Cahaya keemasan dan biru muncul secara bersamaan dari itu, mencapai status pedang suci hampir seketika. Dengan suara yang ringan, tajam, riak cahaya diaktifkan, dan Long Hao Chen secara bertahap mendekati status pedang transparan, memusatkan niat pedang. Sementara itu, Blue Rain, Hibiscus of Light mulai mengeluarkan warna putih bersih. Pedang dewa ditusuk dalam sekejap. Meski keras, meteorit ini ternyata hanyalah sebuah benda. Di depan energi spiritual Long Hao Chen yang mencapai langkah ke-8, serta Blue Rain, ketajaman Hibiscus of Light, itu terbelah secara instan. Seolah-olah mengikuti pola yang telah ditetapkan, Arya Dewi Cahaya mendorong dari sisi lain meteorit tersebut. Dari dua pedang di tangannya, Long Hao Chen merasakan beberapa perubahan diam terjadi. Kedua pedang ini tampaknya memancarkan panas, meskipun Long Hao Chen tidak dapat merasakan fenomena lain yang terjadi saat ini. Tenanglah, Tuan, indera saya tidak bisa membodohi saya. Saat Yating mengatakan itu, dia merentangkan tangannya, membentuk postur memeluk. 6 pasang sayap di punggungnya menyala, mengeluarkan cahaya putih lembut, yang menyelimuti meteorit. Samar-samar orang bisa melihat bentuk kompor besar muncul di punggung Yating. Dengan sekejap, meteorit itu menghilang di tengah cahaya putih yang dipancarkannya. Wajah Yating tampak pucat, Tuan, saya tidak akan dapat membantu Anda untuk jangka waktu tertentu. Aku akan mengabdikan diriku untuk menggunakan kemampuan pengasuhan yang dibawa oleh kompor spiritual suci untuk merangsang penyerapan meteorit oleh dua pedang. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya keemasan yang menghilang di dalam tubuh Long Hao Chen. Pagi selanjutnya, Long Hao Chen bangun pagi-pagi untuk duduk di depan kantor Yang Hao Han, di kursi tertinggi dari semua markas kuil ksatria. Hari ini dia berpakaian putih, rambut emasnya menutupi bahunya. Pakaiannya hampir tidak bisa lebih polos, tetapi hanya dengan berdiri di sini, Long Hao Chen sepertinya mengeluarkan semacam kehadiran yang eksklusif baginya, menarik banyak perhatian. Tidak peduli siapa itu, siapapun yang melihat matanya yang jernih tanpa kenajisan, atau merasakan fluktuasi cahaya murni yang mengelilingi tubuhnya, secara tidak sadar akan memperhatikannya.
Alasan mengapa Long Hao Chen datang pagi-pagi sekali bukan karena dia ingin sekali mendapatkan Gold Essence Foundation Armor, melainkan karena dia tidak sabar untuk mulai mengumpulkan 10 juta poin kontribusi. Itu adalah jumlah 10 juta poin. Siapa yang tahu berapa banyak iblis yang harus menjadi persembahan di tangannya sebelum mencapai hitungan ini? Dan terlebih lagi, ini akan memakan banyak waktu. Untuk bergabung dengan partner Stojino Yeras SK Aspawn E, mungkin untuk menyelesaikan misi ini secepat mungkin. Yang Hao Han tidak membiarkan Long Hao Chen menunggu terlalu lama. Dibandingkan sebelumnya, serangan iblis telah melemah secara signifikan, tetapi sebagai kepala kuil ksatria, tanggung jawab yang dia miliki terlalu banyak. Dalam perang suci ini, Yang Hao Han dan Long Tianying membagi pekerjaan mereka dengan sangat eksplisit. Yang Hao Han bertanggung jawab atas manajemen dan mobilisasi pasukan sementara Long Tianying hanya bertanggung jawab untuk memimpin pertempuran di depan. Jika Long Xingyu hadir, dia akan lebih cocok untuk tugas ini mengingat statusnya sebagai ksatria retribusi, tetapi sayangnya, satu-satunya ksatria retribusi di antara ketiga ksatria ilahi ini menghilang, dan membutuhkan orang lain untuk mengambil alih tugasnya. Long Tianying mengambil tanggung jawab ini, karena, bagaimanapun, Yang Hao Han adalah kepala aliansi kuil juga, dan memiliki banyak masalah lain yang harus ditangani. Pagi-pagi sekali, Yang Hao Han memperhatikan Long Hao Chen, menunggu di depan pintunya dan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyuman, "Ikuti saya." Mendorong pintu hingga terbuka, dia memasuki kantornya. Setelah membungkuk untuk memberi Yang Hao Han penghormatan, Long Hao Chen mengikutinya ke dalam. Yang Hao Han menunjuk ke sofa di dekatnya, mengisyaratkan bahwa Long Hao Chen harus duduk. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, "Kakek Yang, saya bisa tetap berdiri. Silakan periksa poin kontribusi saya ingin memulai misi berikutnya." Yang Hao Han tertawa, "Kamu terburu-buru. Hao Chen, apa kau menyalahkan kakekmu jauh di dalam?" Long Hao Chen dikejutkan oleh pertanyaan ini, dan tetap diam. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, dia tidak tahu apakah dia benar-benar menyalahkannya. Hanya saja, dia sepertinya tidak memiliki kasih sayang keluarga terhadap kakek ini. Bagaimanapun, dia tidak sama seperti ketika dia pertama kali bertemu Long Xingyu. Pada saat dia bertemu ayahnya, dia masih muda, masih di bawah 10 tahun. Faktanya, dapat dikatakan bahwa Long Xingyu muncul pada saat yang paling penting di masa mudanya, dan memberikan segalanya untuk mengajar dan menemaninya selama tidak kurang dari 2 tahun. Ini melahirkan kasih sayang dan pengakuan yang dia miliki untuk ayahnya. Tapi Long Tianying benar-benar berbeda. Ketika Long Hao Chen bertemu kakeknya, dia sudah mempertaruhkan nyawanya melawan iblis selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu berapa banyak cobaan dan berapa banyak situasi hidup atau mati yang telah dia hadapi. Dan selama ini, di mana kakeknya? Selama masa mudanya, dia belum pernah bertemu dengannya sekalipun. Seperti yang dikatakan Long Tianying, itu sama sekali bukan kakek yang berkualifikasi. Meskipun Long Hao Chen tidak menyalahkannya, membuatnya memiliki perasaan cinta keluarga tidak akan semudah itu. Yang Hao Han menghela nafas saat melihat ini semua salah perang. Anak muda, jangan salahkan kakekmu. Sebenarnya, dia melakukan semuanya terlepas dari dirinya sendiri. Anda mungkin tidak mengetahuinya. Tetapi hubungan antara ayah Anda dan kakek Anda juga tidak baik, dan itu karena aturan keluarga panjang Anda. Nenek moyang dari keluarga panjang Anda berjanji bahwa sampai hari kepunahan iblis, generasi muda tidak akan diberi bantuan. Baik kakek atau ayah Anda tidak bisa mengubah fakta itu. Tempatkan diri Anda pada posisinya. Sebagai salah satu dari 3 ksatria ilahi dari kuil ksatria, dapatkah Anda membayangkan tanggung jawab yang harus dipikul kakek Anda? Ayahmu hanya menjadi ksatria ilahi 10 tahun yang lalu. Tapi sebelum itu, hanya kami berdua. Mengingat berapa banyak waktu yang harus saya curahkan untuk aliansi, kakekmu bisa dikatakan telah diberikan kendali penuh atas markas besar kuil ksatria kita. Di sini, kakekmu bahkan lebih bergengsi daripada aku. Sebagai seorang ksatria ilahi, ada terlalu banyak tugas. Dia tidak bisa mengurus keluarganya sendiri. Sebelumnya, setelah nenekmu meninggal di jalur gunung penahan naga ini, dia kembali ke kota setelah hanya 1 hari berkabung di samping peti matinya. Sejak saat itu, saya tidak pernah melihat senyum di wajah kakekmu. Dia kembali ke kota setelah hanya 1 hari berkabung di samping peti matinya. Sejak saat itu, saya tidak pernah melihat senyum di wajah kakekmu. Dia kembali ke kota setelah hanya 1 hari berkabung di samping peti matinya. Sejak saat itu, saya tidak pernah melihat senyum di wajah kakekmu. Sebagai seorang pria, tidak menunjukkan emosi tidak berarti tidak memiliki perasaan. Kakekmu juga kasar. Saya tahu bahwa menerima dia secara tiba-tiba sangat sulit bagi Anda, tetapi saya harap Anda dapat memahaminya. Kakek Anda mengabdikan seluruh hidupnya untuk kuil ksatria kami. Dia adalah pahlawan sejati, dan sebagai pahlawan,
Apa yang dia korbankan melampaui imajinasi orang biasa. Anda harus bangga memiliki kakek seperti itu, daripada menyalahkannya, Anda mengerti? Koma. Long Hao Chen diam-diam mendengarkan kata-kata Yang Hao Han, dan diam-diam mengangguk sebagai jawaban, kakek Yang, saya mengerti semua yang Anda katakan, jadi, saya tidak menyalahkan kakek saya sama sekali. Hanya saja kemunculannya terlalu mendadak. Ayahku bahkan tidak pernah memberitahuku tentang keberadaan kakek ini. Saya butuh waktu, dapatkah Anda memberi saya waktu? Yang Hao Han menjawab dengan senyuman di wajahnya, itu wajar. Tidak apa-apa selama Anda tidak merasa bersalah padanya jauh di dalam. Ini adalah masalah di antara Anda berdua. Ketika Anda bergabung dalam medan perang, kakek Anda akan menjadi atasan langsung Anda dan Anda akan segera memahami pahlawan luar biasa seperti apa dia. Dengan dia di jalur gunung penahan naga, bahkan Dewa Iblis Kematian Saminaga tidak akan berani melancarkan serangan dengan gegabah. Long Hao Chen bertanya, kakek Yang, harap catat jumlah poin kontribusi saya. Mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya, memperlihatkan ubin kontribusi di atasnya. Yang Hao Han mengangguk dan mengeluarkan perangkat kecil itu, tetapi ketika dia melihat jumlahnya, dia tidak bisa menahan napas. Hitungan poin kontribusi Long Hao Chen telah mencapai 7 digit. Itu lebih dari 1 juta. Hanya lelucon di dalam. Bagaimana Anda memiliki begitu banyak poin kontribusi? Yang Hao Han kaget. Long Hao Chen tersenyum, jangan lupa bahwa aku membunuh Andromalius. Dan iblis yang dibunuh oleh Hao dan Yating semuanya dihitung juga. Saya punya saran. Sebagai pemburu iblis pertama yang menghancurkan pilar Dewa Iblis, saya meminta hadiah resmi dari aliansi. Beberapa juta poin kontribusi seharusnya tidak berarti apa-apa di mata Anda. Yang terbaik adalah menghitungnya sebagai 10 juta yang saya butuhkan. Yang Hao Han dengan jengkel menjawab, bocah kecil, apakah kamu mencoba memerasku? Long Hao Chen menjawab, kakek Yang, ini bukan pemerasan. Melihat ekspresi menyedihkan di wajahnya, Yang Hao Han menggelengkan kepalanya tanpa daya, aliansi telah membahas ini sejak lama. Prestasimu menghancurkan satu pilar Dewa Iblis adalah layanan hebat untuk aliansi, tapi tidak ada poin kontribusi untuk itu. Tapi kenapa? Long Hao Chen menjawab dengan kaget. Yang Hao Han tersenyum padanya, jika Anda benar-benar menginginkan poin kontribusi, tidak apa-apa, saya bisa memberi Anda 2 atau 3 juta di antaranya. Tentu saja, mereka tidak akan diperhitungkan dalam misi Anda mengumpulkan 10 juta poin. Namun, dalam hal ini, Anda bisa melupakan tentang hadiah yang awalnya direncanakan aliansi untuk diberikan kepada Anda. Bab 494. Golden Foundation Armor, I. Long Hao Chen terkejut, apa hadiah yang aliansi rencanakan untuk kita? Setelah beberapa diskusi, mengingat kontribusi besar yang dibuat oleh pasukan pemburu iblis Anda, aliansi memutuskan untuk membatalkan semua biaya kenaikan peringkat untuk tim Anda. Apakah Anda puas dengan hadiah ini? Long Hao Chen sangat gembira, sangat puas. Membatalkan semua poin kontribusi untuk biaya kemajuan mulai hari ini dan seterusnya bukanlah jumlah yang kecil. Faktanya, untuk Demon Hun Squad untuk naik ke kelas raja, 1 juta poin kontribusi akan dibutuhkan. Dan dari tingkat raja ke tingkat kaisar, itu adalah 10 juta poin kontribusi. Adapun kemajuan ke tingkat gelar, selain kekuatan yang cukup, kontribusi yang sangat besar untuk aliansi setidaknya pembunuhan beberapa dewa iblis juga diperlukan. Hanya setelah memenuhi semua persyaratan, seseorang dapat naik ke kelas berjudul. Dengan kata lain, bahkan tanpa memperhitungkan peringkat terakhir, mereka biasanya masih perlu menggunakan 11 juta poin kontribusi untuk naik peringkat. Jumlah poin kontribusi ini cukup untuk membeli beberapa peralatan tingkat epik, membuat hadiah yang diberikan oleh aliansi cukup besar. Yang Hao Han mencatat hitungan poin kontribusi Long Hao Shen saat ini, semuanya bagus. Simpan keseruannya untuk nanti. Sampai Anda menyelesaikan misi mengumpulkan 10 juta poin, tim Anda tidak akan direformasi. Poin kontribusi ini sama sekali tidak akan berarti dari sudut pandang Anda. Namun, saya harus memperingatkan Anda sekali lagi. Tidak peduli seberapa terburu-buru Anda menyelesaikannya, Anda harus sangat memperhatikan keselamatan Anda sendiri. Saya harus menekankan sekali lagi betapa pentingnya aliansi melekat pada keselamatan Anda. Iya. Long Hao Chen memberi jawaban penuh hormat. Yang Hao Han mengangkat tangan kanannya, dan cahaya keemasan melesat di kantor. Segera, fluktuasi energi spiritual yang sangat padat menyebar, dan sebuah kubus kecil muncul di depan Long Hao Chen. Kubus ini tingginya hanya 1/6 meter, lebar 1,5 meter dan panjang 1/3 meter.
Volume ini biasa-biasa saja, tetapi yang lebih penting, ini menyebarkan kilau oranye, warna oranye yang eksklusif untuk Epic Tier. Kubus ini tidak memiliki hiasan atau ukiran apapun, tapi mengeluarkan rasa misteri dari garis lurusnya. Apakah ini? Long Hao Chen bertanya pada Yang Hao Han dengan heran. Yang Hao Han tersenyum padanya, bagaimana? Sama sekali tidak terlihat seperti Mithril Foundation Armor, bukan? Itu hanya apa yang Anda inginkan, Epic Tier Gold Essence Foundation Armor. Ini memiliki volume yang lebih kecil dari Mithril Foundation Armor, dan kurang tebal. Tetapi efek amplifikasinya tidak dapat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Gold Essence Foundation Armor ini diperoleh dari keringat dan air mata pendahulu kami, dan saat menggunakannya, Anda secara alami akan merasakan betapa hebatnya bantuannya. Saya harap Anda akan menggunakannya dengan baik, dan dengan keberanian melawan musuh, sampai Anda menjadi seorang ksatria ilahi. Iya. Long Hao Chen mengepalkan tangan kanannya, melakukan hormat ksatria lain di depan Yang Hao Han. Ayo coba. Kaum muda harus penasaran. Aku juga akan lebih nyaman jika melihatmu memakainya sebelum berangkat ke Gunung Suci Ksatria. Tentu saja, Anda harus menutupinya dengan jubah di luar, untuk menghindari bocornya keberadaan Anda. Itu adalah armor Gold Essence Foundation. Melihat kubus di depan matanya, detak jantung Long Hao Chen secara tidak sadar meningkat. Meskipun di masa lalu dia sudah mendapatkan beberapa peralatan Epic Tier, yang ada di depan matanya tidak sama. Secara kualitas, baik Arya dari Dewi Cahaya dan Divine Snail Shield of Sun and Moon melampaui set baju besi ini, tapi tidak satu pun dari itu adalah milik dari kuil ksatria. Dari ketiganya, hanya yang satu ini yang melambangkan kehormatan ksatria yang tak terhitung jumlahnya dan supremasi kuil ksatria. Hampir setiap ksatria ilahi memiliki armor Gold Essence Foundation. Menarik napas dalam-dalam, Long Hao Chen bertanya pada Yang Hao Han, kakek Yang, bagaimana saya harus menggunakannya? Yang Hao Han memiliki ekspresi tegas, naik dan gunakan energi spiritual Anda untuk melihatnya. Long Hao Chen mengangguk dan mengambil napas dalam-dalam lagi, melakukan penghormatan ksatria standar di depan armor Gold Essence Foundation ini sebelum mengambil langkah ke arah itu. Salut ksatria ini ditujukan pada ksatria yang dulu menggunakan armor Gold Essence Foundation ini. Setiap pengguna yang baru diangkat akan berbagi misi untuk membiarkan kemegahan armor Gold Essence Foundation ini bersinar di tanah. Saat kaki Long Hao Chen berdiri kokoh di atasnya, dia menemukan dengan terkejut bahwa Gold Essence Foundation Armor di bawah kakinya tidak mengeluarkan perasaan keras seperti emas seperti yang dia harapkan, tetapi semacam perasaan lembut. Benar, itu adalah perasaan lembut. Dan terlebih lagi, Gold Essence Foundation Armor ini tampaknya memiliki vitalitasnya sendiri, membiarkan Long Hao Chen merasakan detak jantungnya. Fluktuasi lembut esensi cahaya menyebar dari tubuh Long Hao Chen, masuk ke dalam Gold Essence Foundation Armor. Segera, bagian bawah baju besi memberinya perasaan nyaman, sejauh Long Hao Chen bisa mendengar erangan yang sangat bahagia darinya. Segera setelah itu, detak jantung yang dia rasakan sebelumnya menjadi lebih jelas, dan dengan cepat mulai menyamai detak jantungnya sendiri. Cahaya keemasan gelap menyapu, dan dalam sekejap, Long Hao Chen menjadi dibalut dengan set peralatan Epic Tier ini. Suara yang dihasilkannya benar-benar berbeda dari saat armor Yayasan Mithril Essence dipakai. Tadi, ketika Gold Essence Foundation Armor dipakai, dia merasa seperti sungai menelannya. Long Hao Chen melihat cairan emas gelap menyebar di atasnya. Memfokuskan perhatiannya, dia menemukan bahwa dia sudah sepenuhnya diselimuti oleh cairan keemasan gelap ini. Di dalam kamar Yang Hao Han ada cermin. Tanpa sadar, Long Hao Chen berbalik ke arahnya, hanya untuk menyadari bahwa ini adalah baju besi yang tak tertandingi. Dalam hal impressiveness, Gold Essence Foundation Armor bahkan tidak sehebat Mithril Foundation Armor. Tapi itu memiliki rasa sentuhan yang sangat khusus. Long Hao Chen hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya direndam dalam esensi cahaya hangat, memperkuat hampir 2 kali lipat dari indranya yang sudah hebat. Yang sangat mengejutkan, energi spiritual internalnya, yang jumlahnya lebih dari 30.000, meningkat dan cukup banyak. Gold Essence Foundation Armor ini seperti rongga spiritual yang sangat besar di luar tubuhnya, yang terus menyerap esensi cahaya eksternal dengan kecepatan panik. Tapi alih-alih menyimpannya di tubuh Long Hao Chen, itu disimpan di Gold Essence Foundation Armor. Menggunakan persepsinya, Long Hao Chen menyadari bahwa ia dapat mentransfer energi spiritual ini kapan saja untuk pertempuran atau kultivasi.
Tanpa menyebutkan serangan atau pertahanannya, aspek ini saja memiliki manfaat tak terbatas di saat pertempuran. Itu adalah mesin perang total, sejauh Long Hao Chen tidak dapat menentukan batas kapasitas Gold Essence Foundation Armor. Dengan kata lain, armor pertempuran epic tier ini mampu menyimpan lebih banyak energi spiritual daripada batas total Long Hao Chen. Baju besi emas ramping ini menutupi seluruh tubuh Long Hao Chen di dalamnya. Helm itu berbentuk berlian, menutupi wajahnya secara alami. Baju besi itu menutupi tubuh bagian atas Long Hao Chen, termasuk bahunya. Bagian dadanya sedikit menonjol, tapi selain itu, bagian lainnya tidak terlihat jauh berbeda dari battle armor biasa. Namun, garis-garisnya sepertinya menggambarkan sosoknya dengan sempurna. Ini adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan oleh Long Hao Chen. Dia hanya percaya bahwa baju besi emas gelap yang memancarkan kilau oranye ini sempurna, dan tidak bisa menemukan cacat sedikit pun padanya. Saat memakainya, selain dari efek amplifikasi, Long Hao Chen tidak memiliki perasaan berat sedikit pun, seolah-olah dia mengenakan kain ringan. Terasa sangat nyaman dipakai. Suara yang hao-han terdengar di telinga Long Hao Chen, dengan sendirinya, Gold Essence Foundation Armor dapat menyimpan 100.000 energi spiritual internal. Energi spiritual internal ini akan sangat mempercepat kecepatan kultivasi Anda, dan juga dapat digunakan secara langsung pada saat pertempuran. Dapat dikatakan bahwa Saint Knight manapun yang mengenakan Epic Tier Gold Essence Foundation Armor cukup dekat dengan langkah ke-9 dalam kekuatan. Adapun amplifikasi lainnya, Anda akan mempelajarinya dari pengalaman. Gold Essence Foundation Armor yang sama, ketika dipakai oleh Saint Knight yang berbeda, akan mengeluarkan tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Anda adalah dewa yang dipilih, Scion of Light, dan saya harap rangkaian Epic Tier Gold Foundation Armor ini akan mampu menampilkan kemegahan paling terang di tubuh Anda. Terima kasih, kakek Yang. Melihat tangan hijau gelapnya, Long Hao Chen merasa benar-benar bersyukur dan berlutut di tanah, membungkuk kepada Yang Hao-han. Yang Hao-han mengambil beberapa langkah ke depan, mengulurkan tangan untuk mendukungnya, pergilah sekarang. Anda tahu jalan menuju Gunung Sein Ksatria. Iblis hanya menyegel di depan jalur gunung penahan naga kami, yang merupakan area dengan kondisi iklim yang buruk. Mereka tidak akan berani mencoba mengelilingi kita sepenuhnya. Hanya beberapa pengintai iblis yang memantaunya dari luar celah gunung, tetapi saya yakin Anda akan dapat mengatasinya tanpa masalah. Semakin awal Anda pergi, semakin awal Anda akan kembali. Ini adalah tulisan saya, ambillah dan Anda akan diberikan hak untuk membuat pengecualian dan memilih tunggangan kedua. Lebih jauh lagi, saya percaya bahwa dengan kultivasi dan fisik Anda saat ini sebagai dewa yang dipilih, Anda harus dapat menemukan tunggangan terbaik yang dapat berfungsi sebagai pasangan Anda. Yang Hao-han memberi Long Hao Chen sebuah gulungan. Mengambilnya di tangannya, dia memberi hormat Yang Hao-han untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Kepala kuil Ksatria dan aliansi kuil ini, telah memperlakukan Long Hao Chen dengan sangat baik sejauh yang dia bisa ingat, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, karena menggunakan tindakannya akan menjadi cara terbaik untuk mengembalikan kemurahan hatinya. Yang Hao-han melihatnya pergi, mengikuti siluet yang pergi dengan matanya. Lalu sambil tertawa, dia bertanya, puas, orang tua? Dari bayangan, Long Tianying muncul dan berjalan perlahan, Han Yu yang bersemangat muncul di sampingnya, anak ini benar-benar menyedihkan. Terima kasih, Yang Tua. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Keluarga panjangmu cukup berkorban untuk aliansi. Saya hanya berharap anak muda ini memberi Anda perpisahan yang layak ketika saatnya tiba. Han Yu, bagaimana? Anda seharusnya mendapatkan cukup banyak setelah mengikuti kakek Anda Long selama ini kan? Bab 495. Golden Foundation Armor, 2. Han Yu mengangguk, menahan dengan susah payah keinginan untuk mengikuti Long Hao Chen. Terima kasih banyak untuk kalian berdua kakek atas bantuanmu. Dia menyelesaikan pelatihan terpencilnya jauh sebelum Long Hao Chen, dan sudah menjadi Saint Knight dari langkah ke-7. Long Tianying menemaninya selama ini, mengirimnya untuk menyelesaikan beberapa misi untuk membiasakan diri dengan jalur gunung penahan naga. Kakek Yang, aku ingin tahu kapan aku bisa mengikuti ujian untuk menjadi ksatria Yayasan Mithril. Han Yu melihat tanpa daya di Long Hao Chen, dibalut Golden Foundation Armor berjenjang epik. Meskipun dia cukup jauh di bawah Long Hao Chen, sebagai seorang ksatria, dia juga memiliki rasa haus yang tak tertandingi untuk kehormatan. Yang Hao-han tersenyum menanggapi, dan bertanya pada Long Tianying, apa pendapatmu tentang itu? Apakah anak ini cukup kuat untuk saat ini? Long Tianying menggelengkan kepalanya, dia masih sedikit kurang. Kemahirannya dalam pertempuran baik-baik saja, tetapi energi spiritualnya masih agak rendah. Tapi dia harus memiliki poin kontribusi yang cukup untuk membelinya. Yang Hao-han memandang Han Yu,
Apakah kamu mendengar? Kakekmu Long setuju untuk membiarkan kamu mengambil jalan pintas, tunggu apa lagi, cepat dan berterima kasih padanya. Kalian benar-benar menghasilkan banyak uang di Tanah Iblis. Anda bahkan mendapatkan cukup uang untuk membeli Mithril Foundation Armor. Faktanya, karena aspek simbolis dan kekuatannya yang besar, Mithril Foundation Armor memiliki biaya 400.000 poin kontribusi di pusat transaksi pemburu iblis. Han Yu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tegas, "Tidak, kakek, aku tidak ingin membelinya. Saya ingin mendapatkan Mithril Foundation Armor dengan kekuatan saya sendiri. Poin kontribusi saya diperoleh oleh seluruh tim, dan bukan milik saya sendiri. Kapten pasti akan memilih hal yang sama. Saya yakin bahwa saya berhak mendapatkan Mithril Foundation Armor yang tidak diperoleh menggunakan poin kontribusi." Mendengar itu, pandangan suram Long Tianying menjadi lebih hangat. Saat dia menepuk bahu Han Yu, "Kamu benar-benar pria yang ambisius. Maka biarlah begitu. Ketika kekuatan Anda cukup, kuil akan membuat semua persiapan untuk Anda." Dimengerti. Long Hao Chen secara alami tidak tahu tentang episode ini yang terjadi setelah dia pergi. Dengan menggunakan lambang Demon Hun Squad bertingkat komandannya, perjalanannya berjalan sangat lancar. Setelah keluar dari Dragon Resisting Mountain Pass, dia mengkonfirmasi jalan mana yang harus diikuti dan langsung menuju Gunung Sein Ksatria. Faktanya, sudah lebih dari 1,5 tahun sejak Long Hao Chen melihat dunia luar. Jalur gunung penahan naga yang terus-menerus membeku memiliki iklim yang sangat dingin. Tetapi ketika menghirup udara yang membeku ini, Long Hao Chen merasa bahwa dia kembali ke kenyataan. Suhu rendah seperti itu tidak berpengaruh padanya, apalagi tentang Golden Foundation Armor padanya yang bertahan dari suhu rendah eksternal bahkan lebih baik daripada pakaian musim dingin. Itu bukan untuk memamerkan bahwa Long Hao Chen terus memakai baju besi baru ini, tetapi untuk menjadi terbiasa dengannya. Setelah kembali dari Gunung Sein Ksatria, dia akan segera dilemparkan ke dalam pertempuran. Dan demi menyembunyikan identitasnya, terus-menerus mengenakan baju besi ini adalah suatu keharusan. Semakin cepat dia mengenalnya, semakin cepat dia bisa mengeluarkan kekuatannya. The Golden Foundation Armor benar-benar terisi, dan dari perkiraan Long Hao Chen, bagian dari armor dari tingkat epik ini hanya akan membutuhkan sekitar setengah jam untuk diisi setelah habis. Dan bahkan saat Long Hao Chen menggunakan energi spiritual, ia masih akan mengisi dirinya sendiri terus-menerus. Oleh karena itu, apa yang diberikan baju besi tingkat epik ini bukan hanya peningkatan 100.000 energi spiritual, tetapi juga pemulihan konstan dari penyimpanan ini. Oleh karena itu bukan kata-kata kosong untuk mengatakan bahwa Long Hao Chen dapat menggunakan kekuatan seorang ksatria langkah ke-9. Di antara peralatan tingkat epik yang diperoleh oleh Long Hao Chen, 2 pedang berat itu tidak diragukan lagi ada di sini demi pelanggaran. Perisai matahari dan bulan ilahi siput murni untuk pertahanan. Golden Foundation Armor berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara peralatannya yang lain, berperan terutama dalam peran defensif dan suportif yang meningkatkan kemampuan komprehensifnya. Tanpa ragu, ketika mempertimbangkan kekuatan keseluruhan Long Hao Chen, dia termasuk dalam puncak pembangkit tenaga Quill Knight. Dia akan melakukan pertarungan bahkan melawan iblis dari langkah ke-9. Ini bukan hanya karena usaha pribadinya, tetapi juga karena dukungan dari Temple Alliance, yang terus meningkatkan kekuatannya. Bisa dikatakan bahwa pertumbuhan Long Hao Chen telah mencapai tingkat yang tak tergoyahkan. Selama hal terus berlanjut seperti itu, dia akan menjadi seorang ksatria ilahi dalam waktu yang lama. Hari itu tidak hujan, tapi angin bertiup cukup kencang. Hawa dingin yang menggigit melanda semua makhluk hidup dalam jangkauannya seperti pisau. Long Hao Chen, dibalut dengan jubah besar di sekitar baju besinya, bergerak sangat cepat tanpa terbang. Kecemerlangan yang sedikit bengkok berkilauan di sekelilingnya. Itu tampak sangat samar, tetapi keberadaannya benar-benar menyembunyikan kehadiran Long Hao Chen. Kecuali kekuatan mental pihak lain melampaui Long Hao Chen, kemampuan menyelidik mental yang mendarat padanya tidak akan bereaksi sama sekali. Sama seperti itu, Long Hao Chen tidak bertemu dengan satupun tim pengintai iblis kecil, dan langsung menuju Gunung Sein Ksatria. Jarak dari Dragon Resisting Mountain Pass ke Night Sein Mountain tidak terlalu jauh, paling banyak 100 km. Tentara iblis jelas bisa memilih untuk menyerangnya juga, tapi untuk itu, mereka harus menembus jauh ke dalam wilayah manusia. Lebih penting lagi, Gunung Sein Ksatria bukanlah mangsa yang mudah. Setelah kuil ksatria mengumpulkan kekayaan ribuan tahun, siapa yang tahu berapa banyak binatang ajaib berelemen cahaya yang menghuni Gunung Sein Ksatria. Mereka sebagian besar adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-4 atau ke-5, tetapi ada lebih dari beberapa binatang ajaib dari peringkat ke-10. Konflik yang melekat antara makhluk ajaib dengan elemen cahaya ini dan elemen iblis kegelapan benar-benar tidak dapat didamaikan.
Jika mereka memutuskan untuk menyerang gunung, mereka akan bertemu dengan perlawanan kolektif dari semua binatang ajaib yang menghuni Gunung Suci Ksatria. Dan itu bahkan tanpa menyebutkan pensiunan pembangkit tenaga listrik dari kuil Ksatria. Kuil Ksatria tidak dapat mentransfer sejumlah besar hewan ajaib untuk bergabung dalam medan perang. Tetapi jika iblis berani menyerang Gunung Sein Ksatria, Yang Haohan dan Long Tianying sama sekali tidak akan ragu untuk menyerang sisi iblis. Oleh karena itu komandan utama di sisi medan perang itu, Demon God of Dead Saminaga, dengan hati-hati memutuskan untuk hanya menyerang jalur gunung penahan naga dan menghindari Gunung Sein Ksatria. Jika seseorang mempertimbangkan hal-hal dalam jangka panjang, menyingkirkan Gunung Sein Ksatria pasti akan menjadi pukulan berat bagi Ksatria. Namun, menyingkirkan makhluk ajaib yang menghuninya tidak akan membawa manfaat bagi iblis, melainkan sejumlah besar risiko yang tidak diinginkan. Karena dengan menyerang Dragon Resisting Mountain Pass dia bisa memaksa tubuh utama Knight untuk mundur, atau bahkan menghabisi mereka, Saminaga tidak peduli untuk mengarahkan beberapa pasukan mereka ke Night Sein Mountain. Setidaknya untuk saat ini, dia untuk sementara tidak tertarik menyerangnya. Semakin pendek jarak ke Gunung Sein Ksatria, semakin banyak esensi cahaya di sekitarnya tumbuh dalam intensitas. Sebuah uap emas muda dapat terlihat naik dan menyebar, dan di atasnya seseorang dapat mulai melihat bentuk samar Gunung Agung. Terakhir kali mereka datang ke sini, itu dari arah lain, jadi Long Hao Chen tidak merasakannya dengan jelas, tapi kali ini, dia sangat terkejut mengetahui bahwa setelah memasuki ruang lingkup Gunung Suci Ksatria, angin dingin sepertinya tidak bertiup di daerah itu lagi. Long Hao Chen samar-samar memahami bahwa pegunungan ini memblokir aliran dingin yang ekstrim, dan dengan demikian berfungsi sebagai penghalang nyata melawan pasukan iblis. Tidak heran Dragon Resisting Mountain Pass diserang hanya dari satu sisi, dan iblis tidak mencoba mengelilinginya. Bahkan lingkungan Gunung Suci Ksatria akan berakibat fatal bagi iblis. Long Hao Chen masih ingat dengan jelas bahwa terakhir kali dia memasuki Gunung Suci Ksatria, esensi cahaya di sini setidaknya 5 kali lebih terkonsentrasi daripada di luar. Bagi para ksatria, tidak diragukan lagi ini adalah tempat latihan yang sangat bagus. Tapi sejak dulu, tempat ini hanya memelihara binatang buas berelemen ringan. Kuil Ksatria melarang keras ksatria berlatih di sini. Dan Long Hao Chen menebak alasannya. Di dalam Gunung Suci Ksatria, ada beberapa formasi sihir untuk menyerap esensi cahaya atau beberapa harta alam di sini yang mempertahankan esensi cahaya yang menyelimuti pegunungan. Tempat ini pasti bisa membantu meningkatkan kultivasi ksatria, tapi esensi cahaya ini mungkin terbatas. Jika sejumlah besar ksatria diizinkan untuk berkultivasi di sini, konsentrasi energi kemungkinan besar akan terpengaruh. Itu bukan soal pelit, tapi kalkulasi jangka panjang. Keberadaan Gunung Suci Ksatria tidak hanya memungkinkan para ksatria yang sangat berbakat untuk mendapatkan aliran masuk yang konstan dari tunggangan berelemen cahaya, tetapi pada saat yang sama bertindak sebagai penghalang yang tidak dapat dilewati bagi para iblis. Konsentrasi esensi cahaya 5 kali lebih kuat dari biasanya, bagi iblis, bahkan lebih beracun daripada racun. Jika iblis berani membuat jalan memutar di sekitar jalur gunung penahan naga untuk melewati Gunung Suci Ksatria, mereka harus menghadapi konsekuensi yang mungkin bisa dibayangkan. Long Hao Chen masih ingat formasi pemanggilan besar dari waktu itu, dan samar-samar merasakan bahwa dia hanya telah memahami sebagian kecil dari rahasia Gunung Suci Ksatria. Pasti ada beberapa rahasia lain yang ada di pegunungan ini yang banyak menampung kabut emas. Tentu saja, rahasia ini pasti menguntungkan aliansi. Saat itu, guru berkata bahwa di puncak Gunung Suci Ksatria terdapat susunan magis yang sangat besar, yang menekan kecenderungan jahat binatang ajaib dan merupakan alasan mengapa tidak ada yang diizinkan untuk berkultivasi di sini, untuk menghindari kerusakan keseimbangan esensi cahaya, dan menyebabkan ledakan dari binatang ajaib. Tapi tampaknya ini hanya yang diumumkan oleh aliansi, bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Setelah masuk ke dalam kabut emas, Long Hao Chen diam-diam menghela nafas. Sejauh ini, dia sudah berbeda dari sebelumnya, dan sebagai ksatria Yayasan Emas dan ksatria suci, persepsinya tentang esensi cahaya sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Esensi cahaya di tempat ini tidak hanya kaya, murni, tetapi juga bergerak dengan ritme khusus. Bagaimana ini bisa sepenuhnya diatur oleh formasi magis? Dengan demikian, alasan mengapa kuil ksatria tidak mengizinkan siapapun untuk berkultivasi di sini seharusnya seperti yang dia duga, untuk menjaga konsentrasi elemen cahaya demi melawan iblis. Tapi Long Hao Chen merasa bahwa dia masih mengabaikan sesuatu. Namun, dia tidak melakukan penyelidikan mendalam, karena ini adalah masalah pertimbangan untuk aliansi dan markas besar kuil ksatria, dan bukan sesuatu yang ada hubungannya dengan dia.